Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menggapai ilmu pengetahuan. Mari kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk bab 3 pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12, yaitu tentang melestarikan lingkungan. Yang akan kita bahas adalah ayat-ayat dan hadis yang terkait dengan kelestarian lingkungan. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, kalian bisa membaca dengan fasih ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan merusak alam semesta. Yang kedua, bisa menghafal dengan tepat ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan merusak alam semesta. Yang ketiga, kalian menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan merusak alam semesta. Yang keempat, kalian menunjukkan contoh kerusakan alam akibat perbuatan manusia. Yang kelima, kalian mengidentifikasi permasalahan kerusakan alam sekitar. Dan yang keenam, kalian membuat skema penanganan masalah kerusakan alam sekitar. Baik, mari kita bahas satu persatu ayat-ayat dan hadis yang terkait dengan kelestarian lingkungan. Yang pertama adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم musyrikin. Baik anak-anak, yang kalian perlu perhatikan adalah beberapa hukum tajwid di ayat ini. Ya, ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Itu adalah hukum tajwidnya ikhfa syafawi. Sekali lagi, ini memiliki hukum tajwid ikhfa syafawi. Ya, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Bacanya agak ditahan sedikit. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Ya, ini perlu diperhatikan. Yang kedua adalah ada di sini hukum tajwid nun sukun bertemu dengan zo. Ya, nun sukun bertemu dengan zo. Ini hukum tajwidnya adalah ikhfa. Ikhfa hakiki. Ya, jadi bacanya didengungkan. Fanzuru kaifa kana aqibah. Fanzuru kaifa kana aqibah. Baik. Selebihnya lebih banyak dalam ayat ini adalah mad tabi'i yang perlu kalian perhatikan, yaitu mad tabi'i itu 2 harokat. Ya. Kita baca lagi ulang.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Nah, itu adalah bacaan Quran Surat Ar-Rum 41 dan 42. Ada lagi hukum tajwid yang perlu kalian ketahui, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Ya, ini adalah mim sukun bertemu dengan mim, huruf yang sama. Ini biasa disebut dengan idgham mimi atau idgham mutamasilain. Ya, ini disebut idgham mimi atau idgham mutamasilain. Ini bacanya ditahan juga, aktsaruhum musyrikin. Ya, itu adalah bacaan Quran Surat Ar-Rum dan beberapa hukum tajwid yang perlu kalian ketahui. Ya, terjemahan dari Quran Surat Ar-Rum adalah telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Baik anak-anakku sekalian, penjelasan ayat ini adalah Allah menunjukkan dalam ayat ini bahwa telah terjadi kerusakan di bumi, baik di daratan dan di lautan. Kejadian-kejadian di alam itu membuat ketidakseimbangan alam seperti perubahan musim, cuaca yang ekstrim, kemarau yang berkepanjangan, dan bisa menyengsarakan manusia. Ya, cuaca yang tidak menentu sehingga berdampak pada kegiatan atau aktivitas manusia. Dalam ayat ini juga Allah menjelaskan kepada manusia bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah karena perilaku manusia sendiri. Ya, baik disebabkan perilaku maksiat maupun kesalahan dalam pengelolaan bumi. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kelestarian alam ini. Walaupun memang kita membutuhkan atau memanfaatkan hasil-hasil alam, kita harus juga harus menyediakan atau mempersiapkan kembali atau memperbaiki kembali apa yang telah kita ambil manfaatnya. Misalnya kita menebang pohon untuk kayu di hutan, ya kita harus tanggung jawab juga penanamannya kembali agar tidak merusak lingkungan. Jadi itu adalah penjelasan dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Ya, berkaitan dengan bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini diakibatkan oleh ulah tangan manusia, disebabkan oleh kita sendiri, dan nantinya dampak dari kerusakan alam tersebut adalah akan kembali kepada kita. Ya, jadi kalau kita mengeksploitasi alam, itu tidak boleh secara berlebihan. Dan apabila kita memanfaatkan, kita harus juga mempersiapkan kembali agar lingkungannya tetap lestari, lingkungannya tetap terjaga dengan baik. Ini adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42.
Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam hadis, ya, ke dalam hadis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Haddatsana Yahya bin Yahya wa Qutaibah ibnu Sa'id wa Muhammad ibnu Ubaid al-Ghubari wal lafzu Yahya qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas, yakni dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Ya. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis ini menjelaskan bahwa menanam tanaman atau pohon sangat bermanfaat bagi makhluk lain, dan apabila yang kita tanam itu dimakan oleh selain kita seperti binatang ataupun manusia lainnya, itu merupakan sedekah, ya, kita akan mendapatkan pahala sedekah. Ya, rangkuman dari bab ini adalah yang pertama, Allah melarang umat manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Yang kedua, fasad artinya kerusakan. Dalam pengertian luas, fasad mencakup semua bentuk kerusakan baik bersifat materi maupun rohani. Tadi itu sudah dijelaskan di surat Ar-Rum ayat 41-42. Zoharul fasadu, ya. Zoharul fasadu, telah nampak kerusakan. Nah, menurut ayat ini, fasad ini bisa berbentuk materi, bisa berbentuk juga rohani, ya. Kemudian fasad di dalam agama dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berbuat maksiat, bid'ah, dan syirik. Yang keempat, tindakan merusak tanaman bisa terwujud dalam bentuk illegal logging, ya, penebangan liar, menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, termasuk pembakaran hutan. Ini adalah jenis-jenis kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini. Yang kelima, tindakan merusak keturunan adalah dengan melakukan perzinahan, dengan penyelewengan orientasi seksual lainnya seperti homoseksual dan lesbian. Ya, jadi tadi dikatakan fasad itu berbentuk materi dan rohani. Nah, ini contoh fasad dalam bentuk, ya, melanggar aturan agama. Yang keenam adalah ciri utama orang munafik adalah suka membuat kerusakan. Ya, itu dalam Quran surat Al-Baqarah 204 sampai 206 dijelaskan bahwa salah satu tanda orang munafik itu adalah tidak bertanggung jawab apa yang telah diperbuat, ya. Tidak bertanggung jawab, dia merusak, perbuatannya merusak dan tidak bertanggung jawab, itu termasuk dalam kategori orang munafik. Baik, anak-anakku sekalian, inilah yang dapat kita bahas pada pertemuan kita pada saat ini, atau mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.